for this? Are you down for this? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan tugas yang diberikan, di sini saya akan membagikan tutor membuat flowchart dan program dari kasus yang telah dikumpulkan. Pertama-tama saya Maltini Julianti Rumheng dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 04224006. Oke, langsung saja contoh studi kasus yang pertama. Lisa ingin tahu nilai rata-rata setiap muridnya dari 3 mata pelajaran yang diajarkan. Bagaimana Lisa bisa menghemat waktu dalam menghitung nilai rata-ratanya? Langsung saja, kita akan menyelesaikan kasus tadi menggunakan flowchart. Pertama-tama, kita akan membuat simbol elips. Simbol berbentuk elips. Pada flowchart, simbol ini bernama terminal. Fungsi dari simbol ini untuk menandakan awal atau berakhirnya flowchart tersebut. Ya, karena ini awal, maka kita akan menggambarnya di awal dan memasukkan perintah mulai atau start. Selanjutnya, di sini ada control flow. Fungsi control flow ini adalah untuk menghubungkan simbol yang satu dengan simbol yang lain dan menunjukkan perintah selanjutnya. Ya, jadi artinya masih ada perintah berikutnya. Nah, perintah berikutnya kita masukkan ke dalam simbol input-output. Simbol input-output ini berbentuk trigger genjang. Di sini perintahnya masukkan nilai mapel 1, 2, dan 3. Jadi kita menginput nilai mata pelajaran 1, 2, dan 3. Oke. Ada control flow untuk menghubungkan simbol output, simbol input dan simbol berikutnya. Simbol yang berikutnya adalah simbol proses berbentuk persegi panjang. Nah, pada simbol proses ini ada perintah untuk memproses data atau nilai yang telah kita masukkan. Jadi di sini perintahnya adalah rata-rata sama dengan nilai 1 ditambah nilai 2 tambah nilai 3 dibagi 3. Jadi nilai 1 dan nilai 2 maupun nilai 3 ini sudah kita input. Selanjutnya, kita masukkan ke dalam rumus dan mulai menghitung. Pada simbol proses tersebut selesai, kita akan lanjut dengan control flow. Dan selanjutnya adalah tampilkan hasil rata-rata. Perintah terakhir adalah tampilkan hasil rata-rata, di mana jika kita menampilkan sesuatu, maka itu akan menjadi output. Nah, untuk menampilkan output, seharusnya kita menggunakan simbol input-output. Jadi ini simbolnya salah. Simbol yang benar adalah simbol input atau simbol output yang berbentuk jejer kencang. Oke, selanjutnya ada control flow yang menghubungkan simbol proses dan simbol terminal. Ingat bahwa simbol terminal ini menandakan awal atau berakhirnya flowchart tersebut. Jadi di sini karena telah berakhir flowchart-nya, jadi perintah pada simbol terminal ini adalah selesai atau bisa juga finish. Untuk menyelesaikan kasus 1, berikut programnya. Di sini kita menggunakan bahasa C, sehingga header yang kita gunakan yaitu include studio H. Ini merupakan header dari bahasa C. Nah, pada baris pertama ya. Sekarang baris berikutnya yaitu baris ketiga. Jadi di sini di baris ketiga ada in main. In main ini merupakan fungsi yang akan didefinisikan atau dibaca atau dikerjakan pertama kali. Nah, jika ada in, maka kita perlu memasukkan return. Return ini agar tidak terjadi pengulangan, sehingga returnnya 0. Nah, main sendiri ini merupakan main base yang berfungsi agar printf dan scanf, fungsi printf dan scanf itu bisa terbaca. Nah, selanjutnya di baris keempat ada in. In ini merupakan data-data yang akan kita gunakan. Jadi di sini kita akan menginput data-datanya. In sendiri itu tipe data yang merupakan bilangan bulat. Jadi nilai 1, nilai 2, nilai 3, dan rata-rata. Selanjutnya, kita akan langsung ke perintah. Jadi untuk memasukkan perintah, kita akan menggunakan fungsi printf. Ya, dengan perintah masukkan juga nilai 1. Selanjutnya ada scanf. Scanf ini kita memasukkan nilai menggunakan keyboard. Jadi siapapun bisa memasukkan nilai ini menggunakan keyboard. Oke, sudah tahu scanf, ini scanf untuk nilai 1. Selanjutnya fungsi printf dengan perintah masukkan nilai 2 dan diikuti dengan scanf nilai 2, yaitu kita diminta untuk memasukkan nilai 2 menggunakan keyboard. Begitupun dengan nilai 3, di sini ada fungsi printf, masukkan nilai 3 dan scanf untuk nilai 3.
berikutnya yaitu menghitung rata-rata. Kita mulai menghitung rata-rata, kita masukkan rumusnya. Rata-rata sama dengan nilai 1 ditambah nilai 2, ditambah nilai 3, dibagi dengan 3. Nah, kita akan menampilkan rata-rata. Untuk menampilkan rata-rata, kita masukkan perintah printf, fungsi printf dengan perintah rata-rata nilai. Ya, jadi rata-rata nilai akan kita ketahui setelah kita pull and run. Oke, di sini kita diminta untuk memasukkan nilainya dengan keyboard. Jadi misalnya 87 enter, selanjutnya 90 enter, 79 enter. Oke, nilai 1 dan nilai 2 maupun nilai 3 sudah kita masukkan, maka rata-rata yang keluar adalah 85. Oke deh, outputnya kita sudah dapat, jadi selesai. Kita akan ke soal berikutnya. Selanjutnya, contoh studi kasus 2. Lira mendapat potongan harga 10% ketika membayar UKT per bulan dari yang awalnya Rp900.000. Berapa yang harus dibayar oleh Lira sekarang? Untuk mengetahui harga yang harus dibayar Lira sekarang, kita akan membuat flowchart. Pertama-tama kita menggunakan simbol terminal dengan perintah mulai. Selanjutnya ada control flow untuk menunjukkan hubungan simbol yang satu dengan satunya. Jadi di sini kita menunjukkan hubungan simbol terminal dan simbol input-output. Simbol input-output di sini kita akan input nilai yang telah kita ketahui, yaitu harga awal Rp900.000. Selanjutnya, kita akan langsung menghitung dengan menggunakan simbol proses. Di sini, sebelum ada simbol proses, selalu ada simbol control flow. Oke, pada simbol proses, perintahnya yaitu hitung potongan harga. Nah, potongan harga sama dengan 10% dikali harga awal. Selanjutnya ada lagi control flow. Nah, control flow. Dan selanjutnya tampilkan hasil hitungan. Tampilkan hasil hitungan, maka kita harus menggunakan simbol input atau output. Karena kita di sini menunjukkan outputnya ya. Tapi di sini ada kesalahan lagi. Pada flowchart ini digunakan simbol proses, yang mana itu tidak tepat. Oke, selanjutnya selalu ada control flow. Dan karena outputnya sudah ada, maka tidak ada output yang lainnya, jadi kita akan tutup dengan simbol terminal. Untuk menyelesaikan kasus kedua, programnya seperti berikut. Sama seperti kasus pertama, bahasa yang kita gunakan adalah bahasa C, sehingga header-nya sama, dan selanjutnya pada baris selanjutnya juga sama. In main, jika ada in ada return, main berfungsi agar printf-nya bisa terbaca, fungsi printf ya. Selanjutnya ada in dan ada float. In dan float ini yang berbeda dari kasus 1. Kenapa ada float di sini? Karena ada perbedaan antara in dan float. In ini merupakan tipe data yang merupakan bilangan bulat, sedangkan float di sini ada 10%. Jadi float merupakan tipe data yang merupakan bilangan pecahan. Saya sudah coba menggunakan in, tapi hasilnya jadi 0 atau outputnya itu tidak ada, sehingga di sini saya menggunakan float. Oke, selanjutnya kita memasukkan rumusnya. Potongan harga sama dengan potongan persen dibagi 100 dikali harga asli. Untuk harga setelah potongan sama dengan harga asli kurangi potongan harga. Oke, printf, kita memasukkan perintahnya harga asli. Perintah berikutnya, potongan persen, printf dengan perintah potongan harga, printf dengan perintah harga setelah potongan. Oke, setelah itu, jika sudah semuanya, kita akan mulai pull and run untuk mendapatkan outputnya. Oke, sini outputnya harga asli 900.000, potongan persennya 10%, potongan harganya jadi 90, dan harga setelah potongannya jadi 810.000. Ya. Dan yang terakhir adalah contoh studi kasus 3. Ada sebuah kubus dengan panjang sisi 20. Berapakah luas kubus tersebut? Untuk mengetahui luas kubus tersebut, kita akan langsung membuat flowchart-nya. Di sini ada simbol terminal dengan perintah mulai. Lalu ada control flow untuk menghubungkan simbol terminal dan simbol berikutnya, yaitu simbol input-output. Simbol input-output di sini kita gunakan untuk menginput nilai yang telah kita ketahui, yaitu panjang sisi 20%. Jadi di sini memasukkan atau menginput ya panjang sisi. Selanjutnya ada control flow
untuk menghubungkan simbol input-output dengan simbol proses. Simbol proses di sini yang diproses adalah kita mulai menghitung luas dari kubus tersebut dengan perintah hitung luas sama dengan 6 dikali sisi pangkat 2. Oke, selanjutnya ada control flow dan simbol berikutnya yaitu tampilkan hasil. Simbol yang harus digunakan untuk menunjukkan output adalah simbol input output ya. Jadi di sini simbol ini tidak tepat. Ini adalah simbol proses. Oke, berikutnya ada control flow. Dan karena outputnya sudah keluar, terakhir adalah simbol terminal dengan perintah selesai atau perintah untuk mengakhiri flowchart tersebut. Di sini tidak ada lagi control flow karena flowchart-nya telah selesai. Untuk menyelesaikan kasus ketiga, programnya seperti berikut. Di sini, sama seperti kasus 1 dan kasus kedua, kita masih menggunakan bahasa C, sehingga header yang kita masukkan adalah include studio H. Nah, baris ketiga juga masih sama, in name, in, jika ada maka kita harus memasukkan return agar tidak terjadi pengulangan. Main ini berfungsi agar printf, perintah printf atau fungsi printf ini bisa terbaca. Selanjutnya ada in, yang merupakan data-data yang akan kita gunakan. Kita masukkan sisi, nilainya kita ketahui yaitu 20, terus luas, yang dimana kita akan mencari nilainya. Luas sama dengan 6 dikali sisi, dikali sisi. Rumusnya sudah kita masukkan, selanjutnya fungsi printf, kita masukkan perintahnya, panjang sisi kubus. Nah, fungsi printf berikutnya kita masukkan yang ingin kita ketahui, yaitu luas permukaan kubus. Oke, jika sudah, kita selanjutnya tinggal plot and run. Oke, hasilnya sudah keluar. Panjang sisi kubus yang telah kita ketahui yaitu 20. Luas permukaan kubus adalah 2400 dari hasil rumus yang telah kita masukkan. Berikut ini outputnya. Sekian dan terima kasih.